Mohon perhatian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kepada seluruh tamu undangan, dimohon mempersiapkan diri. Mohon izin memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali telah hadir bersama kita di ruang Zoom meeting ini. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Dr. Insinyur Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS. Yang kami hormati Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Fahrudin Tri Ubayani. Dan juga telah bergabung yang kami hormati Kepala Dinas OPD Sekota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah bergabung di ruang Zoom meeting ini. Selamat bergabung juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan acara ini melalui live streaming di kanal YouTube BPS Kota Semarang. Kembali menyapa Anda, saya Mawar Sari dalam rilis berita resmi statistik BPS Kota Semarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini, Senin 2 September 2024, BPS Kota Semarang akan merilis dua indikator strategis, yaitu yang pertama, perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Semarang Agustus 2024, dan yang kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Semarang Juli 2024. Namun, sebelum memasuki rilis, mohon berkenan yang terhormat Wali Kota Semarang, Dr. Insinyur Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS, untuk memberikan arahan dan membuka rilis berita resmi statistik hari ini. Untuk itu, kepada Bu Ita, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua BPS, Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Fahrudin Tri Ubayani. Selamat ketemu lagi, Pak. Sudah lama nggak ketemu ya, Pak. Beserta seluruh jajaran dari BPS Kota Semarang hadir di sini. Teman-teman dari kepala OPD atau yang mewakili, ada camat dan seluruh mungkin eh, para hadirin yang hadir secara Zoom atau secara apa secara daring. Yang tentu eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu di dalam rilis inflasi bulan Agustus dan rilis statistik hotel bulan Juli tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Yang tentunya kalau kemarin kami mendapatkan laporan ya Pak Fahrudin bahwa bulan-bulan Juli kita mengalami 3 bulan terakhir. deflasi. Ya, tetapi deflasi itu ada seneng dan tidak senang gitu karena deflasinya ini adalah kemungkinan banyak juga permasalahan dengan ditutupnya usaha. Salah satunya kan banyaknya PHK. Kalau kemarin kami hitung dari 2000 sekian ya Pak ya yang data dari para pekerja yang di PHK itu kan 70% adalah masyarakat Kota Semarang. Yang tentu kalau kita dihitung sekitar 1.900-an lah gitu. Kalau kita hitung 1.900-an, kalau katakanlah ada 3 atau 4 anggota keluarga, otomatis kan 8.000 orang itu kan potensi untuk turun kelas gitu ya. Moga-moga sih ada yang di PHK tapi dia mendapatkan pekerjaan dan lainnya. Sehingga ini menjadi satu eh,
permasalahan yang ada di Kota Semarang. Karena kemarin juga Pak, kami juga langsung melakukan koordinasi melakukan rakor dengan teman-teman untuk bagaimana upaya-upaya apabila nanti terjadi hal-hal yang membuat mereka ini akan downgrade gitu karena eh, dari informasi dari Pak Tris di Snaker ini kan menyampaikan mereka walaupun di PHK masih mempunyai 6 bulan lah, 6 bulan dari dapat pesangon dan sebagainya dan mungkin dapat gaji dan sebagainya. Tetapi ini kan akan menjadi satu beban pemerintah gitu ya karena mereka sudah menjadi tidak bekerja lagi. Nah, tentunya kita berharap moga-moga hari ini Pak dapat nilainya rapotnya itu bagus gitu ya Pak, walaupun katakanlah deflasi atau inflasinya kita rendah, tapi bukan karena masalah-masalah tersebut, tetapi memang barang-barang pokok atau mungkin eh, pendukung-pendukung itu sebenarnya tidak terjadi permasalahan di Kota Semarang. Nah, kita harapkan nanti dari sini nanti kita juga apa sih yang mesti diwaspadai, apa sih yang akan menjadi permasalahan. Kalau kemarin di tahun yang ada di bulan yang lalu Pak Hernowo menyampaikan ada rasa senang gitu ya Pak karena bawang merah ini juga turun gitu penyebab komponen deflasi gitu. Tetapi inflasi itu salah satunya ada cabai gitu, cabai rawit gitu. Nah ini kan yang eh, salah satu ini kita sudah kejar untuk yang bawangnya, tapi ini yang kita lagi ada yang cabenya gitu. Sebenarnya kan di cabai juga kita sebenarnya kan sudah banyak juga masyarakat yang menanam cabai. Sehingga tentunya strategi-strategi ini yang harus kita lakukan. Bagaimana nanti juga Pak Rudin bisa menyampaikan gitu Pak Kepala ini untuk apa sih yang mesti kita lakukan apalagi ini sudah September, Oktober, November, Desember dan ini juga sedang akan ada pesta demokrasi. Tentunya pasti kalau namanya kampanye ini akan banyak makanan makanan siap saji atau konsumsi snack, konsumsi nasi itu pasti akan banyak. Nah, ini kan mungkin juga menjadi salah satu pemicu inflasi, Pak. Dan ini kan mungkin mulai Oktober, September, ini sudah mulai ya September, Oktober, November. Kemudian dilanjut lagi nanti bulan Desember itu adalah Nataru. Dan kemudian juga ada libur panjang anak-anak sekolah dan sebagainya. Nah, ini mungkin kami mohon, saya nggak terlalu banyak Pak, mungkin monggo kalau memang ada hal-hal yang menjadi PR kita, kami juga mohon masukan dari Pak Fakhrudin. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Eh, Selamat berkegiatan dan tentu kami mohon masukan-masukan dari Pak Fakhrudin dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga menjadi salah satu masukan untuk bagaimana kita ke depannya terkait dengan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ita atas sambutan yang telah diberikan sekaligus membuka acara rilis berita resmi statistik BPS Kota Semarang hari ini. Sehat selalu, Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengabadikan momen kita kali ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto dulu ya. Baik, layar pertama, layar kedua, layar ketiga, layar keempat. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah Juli lalu Kota Semarang mengalami deflasi sebesar 0,13%. Kira-kira bagaimana perkembangan indeks harga konsumen Kota Semarang pada bulan Agustus 2024 dan bagaimana pula kondisi terkini statistik perhotelan di Kota Semarang ini?
Sesaat lagi akan kita dapatkan jawabannya dalam rilis berita resmi statistik BPS Kota Semarang. Sebelumnya, kami informasikan bahwa jika nanti ada pertanyaan terkait rilis hari ini, silahkan disampaikan pada sesi diskusi setelah narasumber Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Fahrudin Triubayani, selesai menyampaikan rilis. Baik hadirin sekalian, inilah rilis berita resmi statistik Kota Semarang, September 2024, bersama Kepala BPS Kota Semarang. Selamat mengikuti. Bapak Fahrudin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Ibu Dr. Hajah Eva Rita Gunaryanti Rahayu, yang terima kasih sekali ini Ibu atas dukungannya. Dan kami sampaikan juga salam dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ibu Endang Triwahyuningsih. Tadi pagi kebetulan bertemu. Salam untuk Ibu. Yang kami hormati seluruh hadirin pada Zoom meeting pada siang hari ini maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube BPS Kota Semarang. Ibu Bapak sekalian, pada rilis indikator hari ini, indikator pertama yang akan kami rilis pada hari ini adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2024. Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan secara rutin oleh BPS pada bulan Agustus 2024, menunjukkan kembali terjadi deflasi pada Agustus 2024 sebesar 0,04%. Inflasi YoY Agustus terhadap Agustus 2023 sebesar 1,85%. Aslinya yang ini. Selengkapnya, capaian inflasi bulan Agustus Apa ini? 2024 dapat kita lihat Dapatnya berapa gitu? pada slide berikut. Ini tuh, oh perwakilannya. Dari 11 kelompok perwakilan pengeluaran berapa gitu ya? pada bulan Agustus 2024, 8 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok tidak mengalami perubahan. Itu apa aja yang banyak Inflasi dari PKP? dua tertinggi ada pada kelompok pendidikan sebesar 0,59%, diikuti oleh kelompok perawat pribadi dan jasa lainnya yang sebesar 0,37%. Sementara itu, deflasi terdalam ada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56%, diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18%. Deflasi selama 4 bulan berturut-turut harus diwaspadai agar kondisi ini tidak berkepanjangan. Melihat perkembangan harga pada masing-masing kelompok di bulan ini, penyumbang deflasi sebagian besar adalah komoditas inflasi, volatile, dan administratif, dan juga di mana bulan Agustus ini lebih banyak kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Sehingga harapannya bulan September mendatang perekonomian akan semakin bergeliat dan inflasi YoY kita bisa terjaga sesuai dengan target. Ibu Bapak sekalian, bulan Agustus 2024, komoditas yang memberikan andil deflasi cukup dalam adalah bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bayam, dan telepon seluler. Sedangkan komoditas yang memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah bensin, kopi bubuk, pendidikan akademi perguruan tinggi, emas perhiasan, dan angkutan udara. Deflasi terjadi karena banyaknya stok komoditas barang tersebut, sementara permintaan tidak banyak mengalami perubahan. Komoditas bensin yang mengalami inflasi adalah Pertamax. Komoditas kopi bubuk mengalami kenaikan harga sejak bulan kemarin dikarenakan harga biji kopi di tingkat produsen mengalami kenaikan sebagai dampak hasil panen yang buruk. Selanjutnya, inflasi YoY atau inflasi Agustus 2024 terhadap Agustus 2023
adalah sebesar 1,85%. Tercatat bahwa harga pada bulan Agustus 2024 lebih tinggi dibandingkan harga pada bulan Agustus 2023. Kelompok dengan perubahan harga tertinggi ada pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,93%. Diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 3,11%. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, pada Agustus 2024 mengalami deflasi atau penurunan harga dibandingkan Agustus tahun 2023. Inflasi YoY bulan Agustus 2024 masih dalam rentang target RTJMD yaitu 2,5 plus minus 1%. Tetapi kondisi ideal yang diharapkan Ibu Wali Kota adalah menjaga inflasi YoY kita pada rentang 2 sampai dengan 3%. Harapannya, perekonomian kembali bergeliat sehingga inflasi YoY kita bisa berada pada rentang tersebut. Ibu Bapak sekalian, secara lebih detail pada level komoditas, 5 komoditas yang memberikan andil terbesar pada inflasi YoY berturut-turut dari yang tertinggi adalah bensin yang dengan inflasi sebesar 0,04%, kopi bubuk memberikan andil inflasi sebesar 0,04%, pendidikan akademi atau perguruan tinggi memberikan andil inflasi sebesar 0,03%, emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,02%, serta angkutan udara memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Sementara itu, 5 komoditas yang memberikan andil terdalam pada deflasi year on year berturut-turut dari yang terdalam adalah bawang merah 0,06%, diikuti daging ayam ras sebesar 0,03%, telur ayam ras sebesar 0,02%, bayam sebesar 0,02%, serta telepon seluler sebesar 0,01%. Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan indikator berikutnya yaitu perkembangan statistik hotel di Kota Semarang pada bulan Juli 2024. Tingkat penghunian kamar TPK Hotel Berbintang di Kota Semarang pada bulan Juli 2024 sebesar 61,18%, mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan Juni 2024. Hal ini dikarenakan musim liburan sekolah dan banyaknya event-event yang diselenggarakan pada bulan Juli baik dalam skala lokal maupun nasional, dan tentunya juga karena kegiatan paket meeting yang masih menjadi salah satu pendongkrak TPK Kota Semarang. TPK tertinggi ada pada Hotel Bintang 4 yaitu sebesar 68,7%. TPK terendah ada pada Hotel Bintang 1 sebesar 43,62%. Apabila dibandingkan dengan TPK Hotel Berbintang Juli 2023 yang sebesar 59,07%, TPK Hotel Berbintang pada Juli 2024 lebih rendah 1,05 poin. Selanjutnya, rata-rata lama menginap hotel bintang di Kota Semarang pada Juli 2024, rata-rata lama menginap tamu hotel di Kota Semarang pada Juli 2024 sebesar 1,32 malam. Rata-rata lama menginap hotel bintang Juli 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,04 poin jika dibandingkan Juni 2024. Demikian juga jika dibandingkan Juli 2023, rata-rata lama menginap hotel mengalami pelambatan sebesar 0,03 poin. Rata-rata lama menginap tertinggi tercatat pada hotel bintang 5, yaitu selama 1,41 malam. Dan rata-rata lama menginap terendah tercatat pada hotel bintang 1 selama 1,19 malam.
Ibu Bapak sekalian, demikian rilis berita resmi statistik tanggal 2 September 2024. Bahan tayang dan naskah HPRS dapat diunduh melalui website BPS Kota Semarang. Sebelum saya akhiri paparan pada hari ini, kami akan menginfokan bahwa pada bulan September 2024, selain kegiatan pendataan rutin, ada kegiatan lain yang sedang berjalan, yaitu pendataan survei sosial ekonomi nasional modul sosial budaya dan pendidikan. Susenas MSDP, survei ini bertujuan untuk memperoleh data sosial budaya dan pendidikan pada level provinsi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Fahrudin Triubayani, Kepala BPS Kota Semarang yang telah menyampaikan materi rilis pada siang hari ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi. Pada sesi kali ini, kami persilahkan kepada 3 orang penanya. Sebelum bertanya, silahkan klik fitur raise hand yang ada pada layar Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Bagi penanya yang akan disilakan, mohon memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga asal instansi atau lembaganya. Oke, monggo, apabila ada pertanyaan untuk rilis hari ini. Bu Gita, kalau boleh memberi masukan. Iya, Pak. Di apa? Sekarang itu kan lagi deflasi terus gitu ya. Gimana Pak? Kurang jelas, Pak. Itu kan sekarang kan deflasi terus kan selama 4 bulan ini. Iya. Iya, Pak. Kalau mau menaikkan tarif PDAM, sekarang saatnya, Bu. Gimana? Tarif PDAM. Menaikkan tarif Bisa PDAM. dinaikkan, Pak. Iya, itu kan bisa dongkrak. Oh, iya, siap Pak. Untuk dongkrak ya Pak ya, biar inflasi naik ya Pak ya. Siap. Tapi jangan ini nanti lagi pilu aku, walaupun saya nggak nyalon nanti kena semua nanti. Trennya itu lagi ini Bu, drop down terus harga-harga ini. Harga-harganya Iya, kan siap. memang. Tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari BPS Provinsi juga sarannya begitu. Oh gitu. Tarifnya dinaikkan berarti Pak. Mungkin itu kayaknya udah lama sekali itu tarif itu flat. Iya Pak. Karena kelihatan di komoditas itu nol terus Bu itu. Iya, siap. Nanti kita kaji Pak Fahrudin. Iya. Siap. Terus. Siap Pak Matur nuwun. Mungkin kalau nggak ada, nggak apa-apa Mbak, bisa ditutup sekali lagi Matur nuwun Pak Fahrudin. Saya juga ini nanti Mas Budi nih, Bapeda nih nanti biar bisa Oke, ada pertanyaan Mas Budi, monggo. Tapi ayo Pak Mas Budi, ikan seperti ikan gabus Mas Budi. Saya mau meeting soalnya. Siap Ibu. Pak Farudin, Ibu izin dan selalu Ibu, Pak Farudin. Alhamdulillah. Ya memang ini deflasi 4 bulan terakhir kan Betul. deflasi terus ya Pak ya. Iya, trennya turun tapi kan. Yang ambil deflasi. Trennya turun tapi kan. Turun. Ambil deflasi di kita itu kan beberapa komoditas yang sebetulnya kita bukan produksi. Pertama telur ayam ras, bawang merah, telepon seluler, oke itu ya daging ayam ras dan bayam. Itu kan kita konsumsi ya. Apakah pemahaman saya misal bahwa itu kan kita sebagai konsumsi sehingga kalau toh itu deflasi di konsumsi bukan dalam konteks Semarang loh Pak ya. Kan itu penghasilnya kayaknya di luar Semarang juga. Walaupun kalau dalam konteks ekonomi Jawa Tengah mungkin itu jadi riskan. Tapi bagi kota kan sedikit menguntungkan Pak karena yang berandil deflasi itu beberapa komoditas yang kita bukan produsen. Stok melimpah itu. Iya, stoknya melimpah. Jadi kalau kami dari konteks kota Semarang sih saya tidak khawatir Pak. Walaupun kalau dalam konteks ekonomi regional mungkin jadi perhatian. Karena kita tidak produsen pada beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi Pak.
Mungkin Tapi itu Pak, sehingga takutnya jadi ada dari usulan untuk sisi naikkan pedagang itu mutu. loh Pak. Takutnya dari sisi pedagang itu. Hmm. Kalau pedagang Ketika itu apapun Pak ya, pedagang itu kan apapun dia pasti mengambil margin untung ya Pak ya. Berapapun harga dari produsen, pasti pedagang itu ngambil margin untung. Nggak mungkin ya, dia nggak ngambil margin. Kalau ini dalam konteks kepentingan Kota Semarang Pak ya, apakah kita harus memaksakan menaikkan tarif dan macam-macam tadi loh. Kalau dalam perlindungan konsumsi yang Kota Semarang, menurut saya deflasi ini karena yang memberikan andil itu bukan bukan komoditas yang dihasilkan dari Kota Semarang, walaupun masih pasti proporsi sedikit ada lah. Itu mungkin konteksnya itu Iya. konteksnya begini Pak Budi. Konteksnya begini. Ingat waktu di Bandung itu, ketika inflasi lagi tinggi, tarif PDAM meningkat. Itu kan jadi isu nasional waktu itu di Mendagri waktu itu Pak. Di TPD. Jelek ya suaranya. Ya. Artinya kalau mau menaikkan tarif yang sudah flat begitu lama, timingnya sekarang Pak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh iya. Oh gitu. Kalau ada kebijakan untuk naikkan tarif ya Pak ya. Iya betul. Tapi kan tidak dalam konteks naikkan tarif untuk menaikkan inflasi tuh Pak. Enggak. Karena flatnya udah lama sekali itu. Flatnya udah lama. Penyumbangnya. Ya. Ya kita nunggu fenomena 1 bulan 2 bulan lagi lah Pak. Ada momentum apa ya nanti? September bisa jadi inflasi sih memang kemungkinan. Apa? September bisa jadi inflasi. Ye. Atau saya Pak Budi. Ye. Terima kasih Pak. Mungkin Mas ini bisa nambahkan sini Bu Pak Farudin. Tahun ini memang ada beberapa momentum yang kita kelewatan yang seharusnya inflasi teorinya ya. Biasanya inflasi, tapi kita malah setuju Pak. Satu, itu ada di momentum ketika Idul Adha. Itu harusnya inflasi, kita deflasi. Kemudian momentum ketika anak-anak masuk sekolah bulan Juli kemarin itu juga deflasi. Sekarang itu pun kemarin saya berharapnya ketika bulan Agustus itu perayaan 17-an itu semua marak di seluruh Indonesia, itu belanja meningkat. Harapan saya agak inflasi waktu itu. Ternyata ini masih lagi deflasi lagi. Nah, ini saya sedikit worry pada aspek di konsumsi masyarakat. Justru nanti kalau jadi misalkan kita ada kebijakan menaikkan tarif PDAM, justru malah semakin mengurangi konsumsi masyarakat. Yang perlu kita genjot itu mungkin kita ya tadi konsumsi masyarakat yang dalam hal event-event yang menarik masyarakat untuk bisa mereka mengeluarkan uangnya. Kalau ekonomi itu kan senang Pak, kalau suatu daerah atau negara itu boros, maka pertumbuhannya akan tinggi. Ya, ketika ini momentum ini deflasi, kalau inflasi mungkin kita bisa ngerem ya. Nah, ini deflasi ini kita mungkin data nanti jadi pertimbangan teman-teman, apakah mau tadi opsi menaikkan tarif PDAM tadi, atau kita coba untuk kami yang bulan kemarin kan ditugasi oleh Ibu Wali Kota mengkaji dari komponen pertumbuhan ekonomi. Dari nilai investasi kita sepertinya dengan dibandingkan tahun lalu masih baik-baik saja. Ini yang memang yang jeblok di aspek konsumsi atau daya beli masyarakat. Dan menurut saya kami juga melihat di fenomena yang ini, menurut saya smart grace ini pun juga kurang begitu semarak daya beli masyarakat memberikan konsumsi tadi. Jadi mungkin lebih banyak event atau acara yang bisa mungkin daya beli masyarakat Kota Semarang yang agak turun itu mungkin bisa ditutup dengan misal kayak kemarin ya, kayak Flower Festival itu kan mungkin ada sebagian orang dari luar Semarang yang membelanjakan uangnya. Itu mungkin event-event yang seperti itu yang menarik orang membuang atau membelanjakan uangnya di Semarang itu yang bisa jadi nanti ikut geret menggerakkan
roda perekonomian yang ada di Semarang. Mungkin itu Pak Harudin. Iya. Tapi memang deflasi itu merata. Di Jawa Tengah itu kan hanya Kota Tegal. Yang inflasi hanya Kota Tegal. Yang inflasi hanya Kota Tegal. Mana kan buka Pak. Enggak, jadi kan kebijakan dengan tarif. Oke, mungkin selain dari Bapeda ada dari yang lain yang akan menyampaikan pertanyaan. Jika tidak ada, pertanyaan juga dapat disampaikan di link Google Form yang telah kami sematkan di link 3/release-PRS. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian, saya juga mengingatkan untuk pengisian presensi sudah dapat dilakukan. Demikianlah rilis berita resmi statistik BPS Kota Semarang kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Tentunya dalam hal merencanakan, menganalisis, serta mengambil kebijakan. Simak dan ikuti media sosial BPS Kota Semarang di @bpskota-semarang untuk mendapatkan informasi terupdate seputar perstatistikan Kota Semarang. Baik pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Maur Sari, mohon undur diri. Sampai jumpa di rilis berita resmi statistik berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.